sembahan, boleh. Banyak sembahan, silakan. Sang sembahan, silakan. Kalau di dalam bahasa Arab, coba sekali-kali dudukkan kemudian kodratnya sebagai manusia untuk menggunakan akal. Kitab Anda dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Nusantara yang kita cintai ini, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bung. Dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Kenapa ketika saya menjelaskan atau minta penjelasan dari saudara, coba Anda sampaikan kepada saya, ketika kata theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa kata yang sepadan dengan itu? Anda lari ke bahasa Arab. Kan kita tidak sedang di Arab nih. Kita sekarang di Indonesia. Baik ya, boleh kita Oke, silakan. Kalau abang pelajari ya bang, kita tuh cuma ngikutin bahasa yang umum di Indonesia. Misal jadi kita pakai kata Allah bang. Kalau abang perhatiin juga di Al-Quran yang Yunani itu juga ada loh bang kata theos. Abang udah tahu belum? Apanya tuh? Theos. Al-Quran Yunani itu ada tuh bahasanya tuh yang menggunakan kata theos untuk nama Tuhan, itu Tuhannya. Lagi-lagi, saudara, kita tidak sedang berpijak kemanapun selain daripada Bible Belanda masuk ke Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cakupan atau pembenaran yang Anda lakukan, bahasa Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lalu kemudian disandarkan kepada kata theos. Ingat, jangankan Allah, Elohim, Hasem, Adonai, Elohen, dan seterusnya, Eloah, El Shaddai, El Eroi, semua ketika masuk ke dalam bahasa Yunani, karena bahasa Yunani ini miskin kosakata atau memang ada kesengajaan, maka semua gelar Tuhan yang ada dalam bahasa Ibrani semuanya berubah menjadi theos. Jadi kalau Allah kemudian diterjemahkan ke dalam kitab terjemahan bahasa Yunani pun, ketika Anda menggunakan kata theos, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk orang Indonesia menggunakan kata Allah. Gak bisa. Kenapa? Karena struktur bahasa Yunani memiliki kaidah tersendiri dari ejaan bahasa Indonesia yang kita miliki. Memiliki masing-masing cara menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa yang mereka punya. Jangan disama-samakan. Jadi Kristen mau lari kemanapun tak akan pernah bisa dibenarkan mereka menggunakan kata Allah itu di Indonesia ini, nggak bisa. Anda lari ke bahasa Arab al-ilah, gugur. Anda lari bahasa Arab ke bahasa Yunani theos, gugur. Kenapa gugur? Karena yang kita pakai di sini adalah standarisasi bahasa yang kita cintai, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sejatinya kalau Anda cinta bahasa Indonesia, Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seluruhnya, totalitas harus bahasa Indonesia. Mengaku Indonesia, mengaku cinta bahasa Indonesia, implementasikan dalam kehidupan keberagamaan. Lihat terjemahan Al-Quran. Tak ada yang keluar dari koridor bahasa Indonesia. Kecuali bahasa Arab yang memang sudah disandur masuk menjadi bahasa Indonesia. Silakan. Kemana Kristen hendak berpijak ketika kemudian ternyata lembaga Bible mereka melakukan kesalahan fatal. Dan ingat saudara, bukan tanpa alasan. Lembaga Anda menggunakan kata Allah, memang ada yang melatar belakangi itu semua. Apa itu? Misi pemurtadan. Lebih jauh saya akan jelaskan kepada saudara, kenapa bisa ada kata Allah di dalam Bible. Jadi nggak perlu susah-susah mencari alasan. Orang misionaris ini harus menjelaskan kepada orang-orang Kristen supaya orang Kristen itu tidak melilit lidah untuk mencari pembenaran, kemudian kami menggunakan kata Allah dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Saya terangkan kepada Anda. Mohon duduk. Yang Islam juga dengarkan baik-baik. Mungkin ini adalah ilmu baru atau ilmu yang sudah lama tapi kita segarkan kembali. Yang perlu dipahami adalah adanya gerakan strategi
yang digerakkan oleh kristenisasi dengan kode C1, C2 dan seterusnya, itu seringkali merujuk pada metode-metode misi atau strategi penginjilan atau evangelisasi yang digunakan untuk menyebarkan agama Kristen di berbagai wilayah. Nah, titik konsentrasinya biasanya adalah di daerah yang sudah memiliki agama mayoritas lain. Nah, jadi kristenisasi ini strateginya berangkat dari pendekatan kultural dan seringkali disebut dengan kontekstualisasi. Apa itu? Bagaimana pesan Bible bisa disampaikan dengan mempertimbangkan latar belakang budaya, agama mayoritas, dan sosial masyarakat setempat di mana Kristen itu datang. Saya ulang. Pendekatan kultural yang sering kemudian disebut dengan kontekstualisasi, yaitu upaya bagaimana agar pesan Bible bisa disampaikan dengan mempertimbangkan latar belakang agama, latar belakang budaya, latar belakang sosial masyarakat setempat di mana Bible ingin diajarkan. Ini adalah metode kemudian yang digunakan oleh para misionaris, dan secara lembaga itu kita lihat ya, secara terstruktur diajarkan kemudian lembaga Bible bagaimana mereka kemudian melakukan satu strategi menggunakan metode gereja tradisi Kristen Barat yang kemudian mereka adaptasi budaya setempat untuk mempraktekkan keagamaannya yang dilakukan dengan sepenuhnya melihat, meniru, mempersamai dirinya atau karakteristik yang muncul pada budaya atau agama atau sosial yang muncul pada lingkungan masyarakat setempat itu bisa dipersamai. Salah satu materinya adalah bagaimana bahasa ibadah yang mereka gunakan itu sebisa mungkin digunakan dalam bahasa Bible mereka. Ini kita masih berbicara mengenai ruang lingkup C1. Seperti itu, Bung. Jadi tidak ada kemudian upaya orang Kristen di Indonesia ini untuk bisa mendapat jawaban yang tepat ketika ditanya, kenapa engkau menggunakan kemudian bahasa Al-Quran? Karena sejatinya itu adalah upaya adaptasi untuk menggunakan karakteristik bahasa keagamaan yang mayoritas pada tempat atau pada lingkungan yang menjadi sasaran kristenisasi itu sendiri. Ya, ini kita sudah masuk mata kuliah metodologi gerakan kristenisasi. Mungkin orang Kristen yang tidak pernah kuliah juga tidak akan tahu. Jemaat-jemaat biasa tidak akan pernah tahu itu. Jadi adanya upaya yang menyesuaikan kemudian budaya, menyesuaikan ritual, atau menyesuaikan adat, bahkan menyesuaikan pakaian-pakaian mayoritas penduduk yang memiliki agama atau kepercayaan pada tempat tertentu. Sama seperti di Indonesia yang kita lihat. Di Indonesia ini mayoritas Islam. Maka sebisa mungkin karakter yang dibawa pada dasar agama yang berasaskan dari asalnya, misalnya dari Belanda, itu nantinya akan menerapkan bagaimana supaya kitab mereka ini bukan hanya diajarkan kepada jemaat yang ada, melainkan juga sebisa mungkin diajarkan kepada orang-orang di luar daripada agama itu sendiri dengan cara menyamakan diri mereka dengan masyarakat mayoritas tempat. Jadi kesimpulannya adalah penganut agama Kristen akan diidentifikasi secara jelas. Mereka nampak kemudian seringkali memperlihatkan diri, lisannya, Bible-nya, cara berpakaiannya, kemudian cara-cara ibadahnya, bahasa yang digunakan dalam kitabnya, untuk kemudian
beradaptasi dengan lingkungan. Seperti itu, Bang. Oke. Silakan kalau ada sanggahan. Kalau itu pasti jujur saya nggak pasti kita kan kalau misionaris ya mengaku penginjilan pasti kan menyesuaikan juga kan ya Pak budaya di negara itu atau daerah itu kan supaya kan mereka bisa relevan kan kalau kita juga kalau misalnya budayanya di Jepang pasti kita akan usahain pakai bahasa Jepang Bang itu sih itu yang pertama nah tapi kalau abang juga bilang itu jadinya apa sepenuhnya wah ini salah gitu kita jadi mencuri kata Allah dari Islam itu saya kurang setuju Bang karena faktanya kan yang pakai kata Allah itu lebih duluan Kristen dari Arab itu pertama kedua kalau misal abang bilang oh Islam itu nggak pakai kata-kata misal penginjilan juga nggak nyesuaiin budaya-budaya sempat faktanya waktu di Al-Quran di bahasa Yunani ada tuh kata theos tuh Bang itu abang nggak mempertimbangkan itu kalau memang beneran itu kan harusnya semuanya full dong bahasa Arab nggak ada itunya itu sih karena kan kita penginjilan kan tujuannya kan untuk untuk supaya memperkenalkan Tuhan kita kepada setiap orang dan itu juga bisa lebih mudah dimengerti tanpa ada salah bahasa itu sih Bang Juma. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan yang bisa dijadikan sebagai pembenaran untuk meminimalisir kemudian pengetahuan di luar Kristen terhadap misi yang dilakukan. Membawa-bawa Kristen lebih dulu menggunakan kata Allah, tapi itu hoax. Itu tak ada bukti. Itu tak ada bukti dan kalau kita lihat bahwasanya orang Kristen pertama kali menggunakan kata Allah berdasarkan Al-Quran yang menggunakan kata Allah lebih dulu itu adalah orang Quraisy. Orang Quraisy itu adalah orang jahiliyah, bukan Kristen. Itu yang pertama. Kemudian, atas dasar apa kemudian orang Kristen menggunakan kata Allah lebih dulu daripada Islam? Sementara kitabnya orang Kristen pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Arab itu nanti di abad ke-9. Lalu yang Anda harus pahami adalah model C2 dalam agama Kristen ini, dalam pemberitaan Bible, itu sedikit berbeda dari model yang pertama tadi yang saya jelaskan. Meski karakteristik kekristenan itu masih terlihat kental. Jadi pada level C2, model ini mulai mengadopsi bahasa lokal dalam menyampaikan ajaran Kristen. Meskipun penganut Kristen tetap mempertahankan identitas dan prosesi-prosesi praktek yang sepenuhnya berasal dari Kristen tradisional masih digunakan. Jadi karakternya, tanda-tandanya kemudian adalah bahasa ibadahnya disesuaikan dengan bahasa lokal, namun istilah-istilah Kristen tidak diubah. Itu. Saya ulang, bahasa ibadah disesuaikan dengan bahasa lokal, tetapi istilah-istilah Kristen tidak dirubah. Tetap mempertahankan budaya dan bentuk gereja tradisional. Itulah tanda-tanda kemudian ciri khas C2. Masih muda orang Islam mengenali orang Kristen pada tataran ini. Masih muda. Kenapa? Karena orang Kristen masih mempertahankan istilah-istilah kekristenan, meskipun dalam hal ibadah mereka sudah menyesuaikan dengan bahasa lokal. Contoh, mereka menyebut Tuhan dengan sebutan Allah. Tapi ketika mereka beribadah, mereka menyebut Bapa yang ada di surga. Nah, artinya bahwa memang ini adalah terstruktur dan terencana. Gerakan-gerakan ini memang ada gitu loh. Seperti yang saudara akui tadi bahwa kalau kami ke luar negeri, ke Jepang atau apa gitu, kami tidak mungkin tidak menggunakan bahasa Jepang. Artinya memang amanat agung itu benar-benar berjalan kalau begitu. Kalau Anda sudah mengakui berarti amanat agung ini betul-betul berjalan dengan baik. Artinya tanggalkan bahasa aslinya supaya Bible bisa dengan leluasa masuk ke zona
masyarakat di mana Kristen itu atau penginjilan itu ingin dilakukan. Nah, jadi akan muncul nanti paradigma berpikir bahwa ada kesengajaan menghilangkan original teks agar supaya Bible leluasa mengikuti irama bahasa dan rasa bahasa atau budaya setempat. Nah, inilah yang terjadi yang kita lihat di permukaan. Umat Islam mayoritas menyembah kepada Allah, maka Kristen mencoba memiliki karakteristik yang sama, menyembah kepada Allah. Umat Islam memiliki kitab yang mayoritas di Indonesia ini dengan sebutan Alkitab, maka orang Kristen berupaya untuk menyamai karakteristik nama kitabnya orang Islam, yaitu Alkitab. Nah, ini dia. Jadi memang ada upaya-upaya yang sudah terstruktur, terencana, masif dan berkelompok secara lembaga dan keagamaan untuk melakukan penginjilan atau memahamkan Bible kepada manusia di luar daripada Kristen itu sendiri. Demikian. Oke, saya izin tanggapin tadi. Kalau Bapak bilang kan memang itu ya kita akuin benar. Tapi kita nggak juga nggak pengen kalau dibilang menghilangkan manuskrip asli ya kita nggak juga Pak, karena kan manuskrip asli pasti ada, tetap ada lah di gereja itu. Dan juga kan nggak setiap orang nggak kalau misalnya disuruh belajar bahasa Yunani sehari langsung bisa, itu kan mungkin butuh waktu lebih dari setahun. Makanya kita nyesuaiin dulu kan, karena kita mau kalau menyebarkan kan juga harus ngikutin budaya di negara tersebut. Sama juga kan kalau misalnya kalau misal umat Islam menyebarkan ajaran Islam di Yunani, saya baca tuh mereka nggak murni itu bahasa Arab, ada loh beberapa yang terjemahin dalam bahasa Yunani dan keluar kata theos. Jadi itu sih ya namanya ya menyesuaikan ya, jadi menurut saya masih wajar. Yang penting jangan melanggar peraturan, misalnya menyebarkan terus ngebakar rumah orang atau sebagainya atau ngebom gitu. Itu sih yang paling penting. Yang penting kita menjaga hubungan baik antar warga negara dari situ. Itu sih caranya. Baik. Saya ingin tanya kepada saudara. Gelombang agama Kristen dari Barat masuk ke Nusantara ini itu dengan cara apa? Kalau saya pelajarin ya Pak, pertama dari Portugis itu Durus mulai dikenalin di zaman VOC Belanda. Oke, berarti agama Anda masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Dah selesai. Penjajah melakukan kemudian misi penjajahan, perampokan, pembunuhan, perampasan, penindakan, perbudakan, dan seterusnya. Begitulah agama Anda menyebarkan diri. Jadi jangan Anda mengatakan yang penting tidak ada kekerasan, yang penting tidak ada pemboman, dan seterusnya. Ingat, sekali lagi saya katakan, agama Anda masuk ke Nusantara itu bersama dengan masuknya para penjajah. Senjata berbunyi yang masih hidup kemudian diupayakan untuk masuk ke gereja. Itu agama Anda. Pahamkan itu. Sekarang nggak Anda temukan karena Indonesia sudah merdeka akibat daripada para pahlawan kita yang mayoritas Islam. Nah, kemudian tadi Anda mengatakan Al-Quran juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya jelas aja lah, pastilah itu. Karena dalam bahasa Yunani kemudian semua gelar-gelar Tuhan itu berubah menjadi theos. Tetapi indahnya Islam punya kitab, kemanapun pergi, Al-Quran tidak pernah diwarnai oleh bahasa apapun itu. Dalam arti kata, Al-Quran tidak pernah dilenserkan oleh bahasa setempat. Artinya apa? Artinya apa? Perkataan Tuhan itu tidak pernah takluk oleh perkataan manusia. Perkataan Tuhan tidak pernah kemudian pudar oleh bahasa manusia. Perkataan Tuhan, kalamullah itu tidak pernah kemudian tergerus oleh perkembangan bahasa manusia. Itu baru namanya ketetapan Tuhan. Ingat, ketetapan Tuhan, kalimat Tuhan, hukum-hukum Tuhan tidak boleh dirubah dan ditundukkan oleh hukum-hukum manusia. Sedangkan kitab saudara, mana yang firman Tuhan?
Yang ada di tangan saudara sekarang itu perkataan manusia, seutuhnya perkataan manusia. Nah, sekarang kalau Anda ditanya nih, saudara, ya paman, bisa nggak firman Tuhan itu direvisi? Bisa nggak firman Tuhan itu dikoreksi? Apa jawaban saudara? Jujur Pit, kalau jangan lari dari tema, Pit. ya gini ya Bang, kalau Alkitab itu sekali lagi yang kita katakan itu bukanlah kita apa ya Pak, apa tuh emang catatan dari para nabi dan para rasul, itu sih yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya kekristenan itu kan kalau memang istilahnya identik dengan penjajahan karena masuknya kan lewat Belanda dan Portugis kan kalau di menurut sejarah Indonesia. Nah, itu memang juga saya mengutukin sih itu kita dan itu sih itu yang kedua. Nah, yang kita sih ingin ini sih Pak ya, ini kan itu kan berarti kan tapi kan gini Pak, kalau kekristenan itu kan bukanlah iman yang harus ngikutin aturan mereka. Kekristenan itu kan iman yang bisa apa ya istilahnya, iman yang bisa ngikutin perkembangan zaman. Kan kalau mau maaf nih ya Pak, kalau iman Bapak hukum syariat apakah itu bisa mengikuti perkembangan misalnya budaya sekuler itu, misalnya negara maju kayak misalnya mengizinkan minum alkohol atau nggak melegalkan judi kasino, saya rasa masih nggak bisa sih. Kalaupun bisa itu harus nggak esensi teologis dari iman Islam itu sendiri sih. Benar nggak Pak Bang Zuma? Jadi gini saudara, sudah 1400 tahun. 1400 tahun. Ini bukan waktu singkat. 1400 tahun. Tak ada kemudian budaya di atas muka bumi ini yang bisa merubah tata cara ibadahnya umat Islam. Coba. Artinya zaman, era, perkembangan kehidupan manusia yang harus tunduk kepada perintah Tuhan. Bukan perintah Tuhan hilang, terbawa arus. Kalau di Islam 1400 tahun silam sampai hari ini azannya tak pernah berubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak pernah berubah sedikit pun, tetap aja lafaznya sama. 1400 tahun. Lagu apa yang Anda paling suka? Lagunya Rhoma Irama. Berapa ratus tahun bisa bertahan? Ayo. Lagunya siapa yang Anda suka? Ebit. Berapa ratus tahun bisa kemudian bertahan? Tapi kalau Al-Quran 1400 tahun, sehebat-hebatnya kehidupan manusia di belahan dunia manapun, Al-Quran tetap Al-Quran, Allah tetap Allah. Mau diterjemahkan dengan diputar, disalto-saltoi, digulung-gulung seperti apapun, Allah tetap Allah. Artinya Al-Quran tidak pernah ditaklukkan oleh bahasa manusia. Al-Quran tidak pernah ditaklukkan oleh kecerdasan, kepintaran manusia. Al-Quran tidak pernah dilumpuhkan oleh pencapaian kehebatan kehidupan manusia. Makhluk yang paling sempurna sekalipun. Disatukan Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, semuanya disatukan. Setan, Ifrit, Topo, Parakam, Padang disatukan untuk merubah Al-Quran tidak akan pernah bisa. Itu baru disebut firman Tuhan yang berasal dari langit. Kitab saudara, sikit-sikit ganti, sikit-sikit koreksi, sikit-sikit revisi, sikit-sikit ganti, sikit-sikit koreksi, sikit-sikit revisi. Ini apa? Apa itu? Bukankah firman Tuhan itu tidak bisa direvisi? Yes. Bukankah firman Tuhan itu tidak bisa dikoreksi? Ya, betul. Tapi kemudian kitab saudara direvisi bisa, dikoreksi bisa. Artinya kitab saudara bukan firman Tuhan. Maka mohon dengan sangat, jangan masukkan nama Tuhan kami ke dalam buku yang bukan firman Tuhan. Jangan nodai nama Tuhan kami
dengan buku-buku yang bukan firman Tuhan, yang bisa direvisi, yang bisa dikoreksi, yang bisa dan bisa dan bisa. Keluarkan, mohon, please, Tuhan kami, keluarkan dari tempat itu. Nama Tuhan kami hanya bisa di tempat suci, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak cocok karangan-karangan orang yang tidak jelas itu dipakai nama Tuhan saya. Toh kitab saudara bisa direvisi, bisa dikoreksi kapan saja oleh siapapun yang punya otoritas untuk melakukan itu. Dan Allah bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda adalah Yesus. Maka cukup menggunakan Yesus untuk menghindari perdebatan panjang. Tak ada salahnya. Kalian yang pengacara tidak akan menjadi office boy kalau Anda menghilangkan nama Tuhannya umat Islam di Bible. Oke? Kalian yang kemudian aparat tidak akan menjadi cleaning service kalau menghilangkan nama Tuhannya umat Islam di Bible. Oke? Justru kelihatan hebat saudara-saudara Kristen ini kalau tetap mengacu kepada pemurnian bahasa Bible ke dalam kitabnya orang Kristen. Jangan cemarkan nama Tuhan kami, karena kitab Anda tidak memenuhi syarat untuk mendudukkan nama Tuhannya umat Islam di dalamnya. Nama Tuhan kami sangat suci. Jangan masukkan nama Tuhan kami ke dalam buku yang tak jelas siapa penulisnya ini. Yesus pun tak mengenal Bible. Yesus tidak pernah mengenal perjanjian lama. Yesus tidak pernah mengenal buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengenal buku-buku itu. Jadi tak usahlah masukkan nama Tuhan kami ke dalam. Mohon maaf saya harus mengatakan, kami jijik dan kami gelisah. Kami gusar. Nama Tuhan kami ada di dalam. Keluarkan. Pakai nama Tuhan kalian. Tuhan kalian banyak sebutannya. Mau Theos, mau Dewa, mau Yahweh, mau Elohim, mau Eloah, mau El Shaddai, El Eroi. Ambil. Ambil semua mibalala. Ambil. Bawa pulang. Jangan sentuh Tuhan Islam. Itu aja yang kami minta. Sederhana bukan? Jadi jangan membawa kemudian pembenaran di Arab dulu, di Yunani, nggak perlu, nggak perlu. Kalian orang-orang cerdas, kalian orang-orang pintar. Bahkan kalian mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan itu maha suci. Sejatinya kesucian itu membias kepada kalian anak-anaknya. Sejatinya kesucian itu membias kepada kitab kalian. Kenapa bisa jadi kocak kayak begitu? Sadarilah itu saudara-saudara Kristen. Kalian tidak akan kehilangan malam Natal. Kalian tidak akan kehilangan kenaikan Yesus. Kalian tidak akan kehilangan kematian Yesus. Kalian tidak akan kehilangan Jumat Agung. Kalian tidak akan kehilangan Paulus. Kalau istilah-istilah Al-Quran dilepaskan dari Bible, buku terjemahan itu. Sederhana bukan? Apakah kalian mau mengingkari kasihi musuhmu, kasihi sama manusia? Mana implementasinya? Mana kemudian buktinya? Kalau kalian itu ajaran kasih, coba. Punya orang kenapa nggak dikembalikan? Katanya ajaran kasih. Kalau Anda baca kitab Matius, kasihlah, berilah orang yang meminta kepadamu dan jangan kau ambil kembali. Juallah barangmu semuanya dan berikanlah kepada orang lain. Jangan kau minta kembali. Itu di dalam kitab saudara. Ini borok-borok punya Anda kasih ke kami. Punya kami Anda ambil, Anda nggak kembalikan. Mana ajaran kasih itu? Itu hanya obat kuping untuk menutupi kemudian kekelaman masa lampau. Kami ajaran kasih untuk apa? Sejarah tidak akan pernah ditipu dengan mulut mengatakan kasih. Gimana ajaran kasih? Orang punya kalian ambil. Yang dikatakan ajaran kasih, Anda punya, Anda bagi-bagikan. Kasih ini, kasih. Ini enggak. Orang punya, Anda ambil. Anda merasa itu milik Anda. Dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam argumentasi yang tidak masuk akal. Ayolah teman-teman Kristen, bangkit dari keterpurukan kalian dengan menggunakan istilah-istilah dari Yunani. Jangan mengambil istilah dari Al-Quran. Silakan.
Ya sekali lagi saya menghargai statementnya Bang Zuma. Tapi Bang Zuma sepertinya tidak mempertimbangkan fakta-fakta historis dan linguistik yang saya sampaikan, bahwa kata Allah itu sebenarnya lebih dahulu ada di Kristen daripada Islam. Dan juga misal abang nggak mempertimbangkan fakta, ternyata Al-Quran di Yunani pun tidak, itu sudah memakai kata theos loh Bang. Itu kan itu tidak Itu dipertimbangkan. terjemahan kan? Iya, terjemahan. Anda bisa membuktikan ke saya ada Al-Quran bahasa Yunani? Tidak. Anda bisa membuktikan ke saya Kristen Arab menggunakan kata Allah sebelum Islam datang? Semuanya itu hanya pepesan kosong. Kalau itu sebentar, salah ya Bang. Setahu saya ada Bang, itu sejarahnya Kristen. Tunjukkan kepada saya. Benar ya. Ini sumbernya dari Silakan. islami.com ya Bang. Saya boleh nih ya. Ya, silakan. Maaf nih, maaf handphone saya agak belum diperbaiki. Iya, apa nama linknya? Baik ya. Kalau abang lihatnya islami.com. Nih dari Islam juga nih Pak. Iya. Sejarah Terus? dan asal usul kata Allah. Terus? Nih abang kalau udah lihat belum Bang? Islami.com terus disebut. Anda yang kemudian perlihatkan atau menjelaskan ke kita, karena setahu saya link ini itu dibuat pada tahun 2018. Benar itu. Ya itu betul. Ya betul. Ini kata, 2018. ya di sini kata Allah sebagai nama Tuhan hanya digunakan oleh umat Islam saja. Jawabannya jelas tidak. Benar nggak? Coba Anda bacakan isinya, berapa halaman? Nih ada nih. Berbagai kajian kesejarahan dan arkeologi menunjukkan bahwa kata Allah ini sudah ada jauh sebelum Islam lahir pada abad ke-7 di Mekah, dan dipakai sebagai nama Tuhan oleh berbagai kelompok agama, baik monoteis maupun politeis di Arab dan Timur Tengah. Kala itu ada banyak nama yang menyebut Tuhan dalam tradisi masyarakat Arab waktu itu, termasuk Allah ini. Hingga kini selain umat Islam, nama Allah juga dipakai untuk menyebut Tuhan oleh sejumlah kelompok agama seperti umat Kristen Arab, yaitu Koptik, Maronit, Melkite, dan lain sebagainya. Babisma di Persia atau Iran, umat Kristen Malta, Arab al-Masriqiyun, yaitu umat Yahudi asli Timur Tengah sejak era biblikal sampai sekarang. Ada sejumlah perbedaan pendapat mengenai asal-usul kata Allah ini yang dikemukakan oleh para sejarawan dan filolog baca ahli bahasa Arab klasik. Ada yang menganggap bahwa kata Allah itu spontanitas saja, mustajal yang diucapkan oleh masyarakat Arab. Ada pula yang menganggap dari kata Allah yang berarti agung dan tersembunyi. Tetapi mayoritas berargumen bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu merupakan bentuk kepadatan dari kata al, seperti the dalam bahasa Inggris dan ilah, Tuhan. Jadi kata Allah itu artinya the God atau Tuhan yang itu. Kan di sini itu Bang, disebutkan seperti yang saya jelaskan kan, kata Allah itu dari al-ilah. Oke, ada sumbernya ketika dia berbicara mengenai kajian-kajiannya itu ada referensi, dia baca buku apa? Bentar, baik. Silakan. Ini kalau nggak salah nih dari Pak Sumanto Al-Qurtubi, Profesor Islamic Studies di Universitas di Saudi Arabia loh. Yang bilang Bang. Dengarkan saya. Ketika Anda kemudian membaca literasi seperti ini, paling-paling yang dikedepankan itu adalah rumpun bahasa semetik, seperti yang diuraikan oleh RK, bekicot berliur. Betul? Ya, benar nggak? Ya. Karena kan kita sekarang begini. Kalau kita berbicara mengenai rumpun semetik, Eloah, Elohim, Elah, Elaha, Alaha, mana yang Allah di situ? Tunjukkan kepada saya.
Kan yang saya bilang lagi. Coba ini tunjukkan kepada saya rumpun semetik yang mana lagi yang Anda bisa kemudian jadikan sebagai acuan. Atau ketika berbicara mengenai ada sejarawan atau filologi yang memahami ahli bahasa Arab klasik, tolong tunjukkan di mana literasi orang-orang yang kemudian berucap dengan kata Allah di luar daripada bahasa Arab selain dengan kata Elaha atau Alaha atau El atau Elohim atau Eloah. Mana? Tunjukkan ke saya. Apakah ada di Irak, di Iran, Turki atau di mana? Mana literasi itu? baik nih ya. Literasinya nih kalau paling saya baru bisa nih kalau ini nih saat ini Wikipedia nih ya Bang. Allah itu kan berasal dari kata al-ilah. Apalagi Wikipedia, saudaraku. Yang umum-umum ya, saya masih bisa nanti. Coba nanti saya cari yang referensinya yang dari Begini yang, aja. Cara mengujinya begini, Bung. Orang mengatakan rumpun semetik menggunakan kata Allah. Mana dasar pijakannya? Hanya karena dasar kata itu tadi. Ilah, ilaha, alaha. Itu. Semetik mana yang berbicara tentang al-ilah? Di mana itu? Saya ingin tahu. Yang ada itu hanya ilaha, alaha, elah, Elohim, Eloah. Mana Allah, mana? Di mana disebut Allah, di mana? gini Di Bang, mana itu tertulis? kan kalau abang baik ya, saya jelasin ya Bang, yang saya pelajarin nih ya. Iya, silakan. Kalau Allah itu berasal dari kata al-ilah. Kan al-ilah itu kan bisa jadi juga kan kalau nggak salah el. Itu. Kalau nggak salah kan ada Iya, oke. Apakah itu adalah bahasa semetik awalnya? apa? Di mana? Siapa yang menggunakan itu? Al-ilah. Tidak ada. Yesus aja menyebutnya apa? Eli. Musa menyebutnya apa? Eloah. Kalau dia kemudian plural, Elohim. Kalau dia singular, Eloah. Mana Musa? Mana Abraham memanggil Allah di dalam Bible? Tak ada. Jadi ini pandai-pandaian. Lagian ini adalah tulisan yang Anda sebutkan tadi, yang ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi pada tahun 2018. Siapa dia? Yang saya tadi bilang kan Bang, dia dari Islam juga kan Bang yang bilang itu. Ya Islam juga. Sama seperti orang Kristen malah pendeta yang mengatakan memang kata Allah dalam Bible itu adalah salah penerjemahan. Sama kita. Sekarang nggak usah terlalu ambil orang lain deh. Pikirkan aja Bible. Aduh, kok macet. Sinyalnya Belanda Guru masuk ndak. ke Nus. Guru ndak sinyalnya Guru ndak. Kebangkian. Cik, Ada Bang Jibril di bawah, Bang. cik. Bang Jibril nggak ada bisa naik. Nggak bisa dijambak Bang Jibril. Ah, bagus Guru ndak. Tapi masih merah itu. Cik. Oh, kan hilang. Nah, Cik. Udah ada. Masuk Maki, ada. Ya, Aman Guru Guru, ndak. aman. Siap. Ya, jadi yang terang-terang aja, kita nggak usah terlalu berat-berat, biasa-biasa aja. Kali, kalaupun kemudian ada nama Allah di belum Al-Qur'anul Karim itu disebutkan, diwahyukan, itu tidak salah. Merah lagi. Itu nggak salah. Nggak salah kemudian ketika kata Allah sebelum Al-Quran diwahyukan oleh Allah. Itu nggak clear. Tapi yang mengucapkan itu adalah
Merah lagi Gurunda. Hilang lagi sinyalnya. Iya, iya. Error ya. Tunggu ya teman-teman, sabar. Bang Jibri nggak bisa dijambak. Ya, bagus Gurunda, lanjut. Merah lagi. Nah, Hilang lagi. aman. Cek, cek. Cek. Masuk, bagus. Bagus. Quran. Orang bagus. Kenapa ya? Kurang bagus ya? Kok bisa ya? Timbul tenggelam ya. Sinyalnya Gurunda merah. Merah kayaknya si Opit belum Kok mati. bisa ya? Emang ada Bang Jibril di bawah? Naikin kalau ada Bang Jibril di bawah. Ya, Bang Jibri nggak bisa dijambak. Sambil Di restart dulu coba Gurunda. Ya, sambil menunggu Bang Joma Opit. Ya. Itu original tes Bible kamu itu bahasa apa sih? Yunani. Kenapa? Yunani. Jadi firman Tuhan itu turun berbahasa Yunani gitu. Kan ditulisnya dalam bahasa Yunani, lebih tepatnya kan ditulis para murid Yesus, Pak. Enggak, saya nggak minta tulis. Akan bahasa Yunani tuh. Mm-mm. Iya. Jadi Yesus itu menerima firman berbahasa Yunani. Oh, kan Yesus Injil sendiri, Pak. Bukan dia menerima firman, itu nggak benar, Pak. Dia kan itu firman itu sendiri, kabar baik itu sendiri. Terus misalnya contoh Lukas menulis bahasa Yunani itu dari mana asalnya itu? Ya dia kan nulis itu kan waktu itu apa? Itu kan waktu itu kan lagi era Romawi berkuasa. Saya nggak nanya, saya nggak nanya Romawi kuasa. Ikan Lukas nulis nih, Fit. Iya. Nah itu siapa yang ngasih tahu dia nulis? Ya kan dia nyata tentang kehidupan Yesus, Pak. Itu kan bisa Iya, itu. siapa yang ngasih tahu? Saya nggak nanya apa isi tulisannya. Siapa yang ngasih tahu Lukas menulis berbahasa Yunani? Ya kan ngikutin kaidah bahasa lingua franca pada masa itu dia sendirinya, Pak. Astaga. Siapa kan Lukas nulis bahasa Yunani nih, betul ya? Iya. Oke, dia menulis itu dapat info siapa yang ngasih tahu? Ya kan dia nyatet kehidupan Yesus selama dia jadi murid Yesus, Pak. Iya, dapat info dari mana dia mencatat? Yesus ngasih tahu atau dia cari-cari atau bagaimana? Ya kan dia jadi murid Yesus ya pasti tahu dong, Pak, kehidupan Yesus itu bagaimana. Emang Lukas muridnya Yesus? Iya kan murid Enggak Yesus itu. ada muridnya Yesus namanya Lukas. Atau Coba kalau cek 12 murid nggak ada nama Lukas. atau dia bisa belajar dari itu murid teman-teman murid Yesus. Jadi itu dapat dari mana dia nulis tuh ya? Ya kan murid Yesus kan ngasih tahu catatan di kehidupan Yesus itu gimana. Terus catatan Oh, sejarah dikasih tahu juga. Ya kayak misalnya Flavius Josephus catatan tentang hidup Yesus itu gimana. Siapa yang ngasih tahu? Ya kan banyak, Pak, catatan tentang hidup Dapat Yesus. info. Ya udah, kalau begitu dapat info. Terus menurut kamu itu ada Allah di sana itu di terjemahan itu dapat dari mana itu kata? Kan kita pakai itu sempat terjemahin dalam bahasa Arab itu kan jadi kata al-ilah, Pak. Jadinya kan kata Allah. Emang kamu tinggal di Arab? Nah kan saya belajar sejarahnya, Pak. Sekarang LBI ini yang kau pegang itu terjemahan ke bahasa Arab atau terjemahan ke bahasa Indonesia? Saya pakai bahasa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia. Dari mana asal usulnya terjemahan itu yang kau pegang? Ya kan kita udah banyak bahasa, Pak, dari Arab ke. Enggak. Diterjemah itu bahasa Indonesia yang kau pegang diterjemahkan dari bahasa apa? Asli, mau bahasa yang paling asli ya Yunani. Iya, Yunani. Dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, betul? Yes. Nah, terus kenapa ke Arab-Araban? Karena kita udah pakai dulu bahasa Arab jauh sebelum kita muncul dan juga kita ngikutin juga, Pak. Emang Kristen itu asalnya dari Arab ya? Dari Yunani dan Dari jadi kan tapi Yunani. lahir duluan di Arab, Pak. Kenapa Jadi lari ke Pak, Arab? Kenapa lari ke Arab? Terus juga nih ya, Pak, kedua kita dan juga kan kalau Islam misalnya di Yunani itu kan pakai bahasanya Yunani, ada kata teros. Terus kan Yunani diterjemahin ke Indonesia, kenapa lari-lari ke Arab? Nggak capek tuh penerjemah?
Ya enggak, kita kan Oh nyesuaiin budayanya, Pak. enggak. Oh Nyesuaiin jadi kalau budaya bahasanya. jadi kalau nerjemahin dari Yunani ke Indonesia ke Arab dulu gitu. Ke Arab dulu, ke Turki dulu, ke Burundi dulu baru pulang ke Indonesia gitu. No, kita kan udah telah main ke Oh, ngikutin main-main bahasa dulu. Indonesia, Pak. Dipersulit dulu ya, dipersulit, diputar-putarin dulu, dipersulit gitu ya. Tidak, Pak. Coba kita permudah atau persulit nih coba ya. Sekali lagi ya sebelum ke Banyuma ya. Kita tes dulu ya. Kau tahu nggak bahasa Yunaninya itu ada kata theos? Tahu nggak? Tahu di Al-Quran Indonesia Theos. ada kata Pinter, bahasa theos pinter juga. ya. Sekarang kita permudah atau kita persulit nih? Coba theos kau terjemahkan ke bahasa Indonesia versi sulit dan versi mudah. Coba silakan. Munculnya kata Allah juga, Pak. Coba versi sulit dulu, baru versi mudah. Saya cobain ya. Ya, coba versi sulit sama versi mudah. Pakai kamus, Google terjemahan coba lihat. Google terjemahan Yunani Theos, kamu translate ke bahasa Indonesia. Dalam bahasa ini biasanya Iya, coba. coba sebagai Tuhan Allahnya. Enggak. Theos, buka dulu Google. Lu ada Google terjemahan kan di situ? Pakai ChatGPT saya, Pak. Nah, pakai PC kan? ChatGPT saya bayar itu. Bisa nggak kamu open cam? Iya, sebentar ya. Coba open cam dulu ya. Kamu buka Google Translate. Ya pakai GPT aja kan itu. Ya, saya gedein dulu ya, izin ya Banyuma, saya gedein dulu. Dia biar. Kau buka kameramu menuju kepada PC kamu gitu loh. Kau buka Google Translate coba. Ya kan jangan Google Translate dong, Pak. Google Translate kan masih suka salah, Pak. Oh, Google Translate salah. Masih bisa salah. Nah, terus Kan pakai apa itu? pakai ChatGPT kan itu kan Apa itu? bagus, itu bisa Pakai apa? bikin skripsi. ChatGPT Apa itu? adalah AI, Pak. Itu yang dalam waktu setahun bisa dapat 100 juta pengguna. Oke. Itu bersifat umum apa khusus? Itu bersifat umum. Umum. Ya udah pakai dua versi deh. Versi kamu dulu baru nanti Google Translate boleh ya? Ya. Pakai dua tak cara ya, coba. Terserah kamu mau lewat mana dulu. Lewat kesulitan apa lewat kemudahan? Coba buka dulu camnya. Ya. Udah. Ya coba. Oke. Soalnya lagi tiduran saya nih, Pak. Ya bangun Mas, dikit ya. lah. Arahin kameranya. Kalau HP-nya retak, jangan malu-maluin gua lu. Nah, arahin kameranya ke layar gitu. Habis itu nanti Bunda Rama minta tolong. Samain ya Bunda ya. Kalau Opit HP-nya ini pinter retak, loh. gua sobekin lu HP. Pinter Opir ini, dia mengerti. Sebelum Islam ada katanya sudah Kristen sudah mempergunakan. Pinter ini Opit ini. Kayaknya belajar sama Romo Aldo nih. Pit, jangan tidur atuh. Masih ngantuk saya soalnya, Pak. Itu udah. Dia takut nunjukin HP-nya yang retak, gua sobekin. Atau coba dibantu sama Bunda Rama ya. Ya, bantu Bunda. Artinya Tuhan. Ya. Kenapa? Theos ini artinya Tuhan. Oh Tuhan, kenapa bukan Allah aja? Kan di ChatGPT kan Allah, Bang, bukan Allah sekali itu. Oh gitu. Jadi kalau Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadinya apa tadi? Tuhan atau Oh Allah. Tuhan. Tuhan ya. Tuhan atau Allah. Terus dari mana kata Allah itu dapat? Ya kan Tuhan, apa kan Tuhan itu kan ilah. Enggak, kan kamu ini loh Epi, dengerin dulu ini. Kan tadi kamu udah terjemahin Theos ke Indonesia Tuhan. Nah itu kata Allah ambil dari mana? Ya kan itu kan udah dibilang, saya bilang kan ada sejarahnya, makanya, Bang. Ngambil dari mana? Itu kan udah dibilang sejarahnya dari apa? Saya nggak nanya itu, kamu ngambil dari mana? Ya dari ChatGPT itu kan dalam bahasa Indonesia coba Apa Cancipiti? Cancipiti apa sih Cancipiti? Artian deh kata itu kan salah satu AI terbagus di dunia. Ada terjemahan khusus yang kau pakai Cancipiti. Yes. Oh ya udah Bunda Rama itu apa, terangin tuh Bunda Rama. Apa ini maksudnya nih? Mic-nya Bunda.
Langsung ke kamus saja Bunda. Kamus Oke, saja. terjemahan. Oke, mereka kalian pakaikan kata Allah, terjemahan. Lihat nomornya ya Allah. 2316. Kita ke sini. Apa itu 2316? Theos. Ini original Bible ya, Opit. Theos 2316. Kita terjemahkan ya. Tuh. Nih. Theos itu Yunaninya Theos, original Biblemu. Indonesianya Tuhan. Kenapa jadi Allah? Tadi kamu lihat kan Allah. Kenapa Gini ya, kalian nggak mau pakai Tuhan di sini? karena kalau ibu cuma pakai modal Google Translate atau KBBI itu ujung-ujungnya logika kalkulasi semua Bu. Kok logika? Sekarang mana? Coba-coba kau kasih pembuktian. Kita ganti di sini. Kita ganti di sini. Apa kau bilang tadi? Yes, emang logika kalkulasi ini saya bikinin aja ya logika kalkulasi ini bentar ya. Ini kan original teksmu ini. Original teks Biblemu ini kan nyata ini. Theos. Jadi Pit, jadi Google terjemahan ini salah ya Pit ya? Iya, kalau Theos. Anda cuma pakai ini ujung-ujungnya jadi logika kalkulasi Pak. Sudah saya bilang. Oh, lu Google kalkulasi salah. Iya. Ternyata salah ya. Google terjemahan itu salah ya? Ya kan cuman mau Bapak coba aja translate sebuah dokumen pakai Google Translate ya kan salah nggak? Pakai apa kira-kira bagusnya? Pakai karung basah, pakai lilin? Pakai ChatGPT. ChatGPT? Apa sih ChatGPT itu? Ya tarik aja Pak, itu yang bisa bikin apa tuh Lu mau bahkan beberapa Opit, kalau mau debat jangan bawa PPT. Udah nggak musim. Coba buka, Bu Narma, apa sih ChatGPT itu? ChatGPT Cacing, apa ya? cacing kremik ya? Bukan. Iya, baru tahu kalau ada ChatGPT. Waduh, makasihan banget kamu terlalu tertinggi. Saya kurang ilmu ya. ChatGPT kayak apa sih? Bentuknya kayak gimana nih? Kakinya berapa itu? 4 apa 3? 4 apa 3? Bagus. ChatGPT. Apa sih ChatGPT itu ya? Gue baru seumur hidup baru denger nih ChatGPT. Saya juga. Ya, saya mau bacain logika kalkulasi. Ada kan soal pakai gambar iya. Nih lihat ya, besarin dulu. Lihat nih. Ini kenapa Tuhan ini ya? Aduh, mana dia? Nah, lihat ya di sini ya. Ini dewa ya, dewa. Di Kisah Para Rasul 14:11 di dewa ya. Kita lihat dewa. Dewa, berapa nomornya dewa? Nih tengok. Dewa 2316 ya. 2316 dewa. Inikah kekurangan ajaran penerjemahmu ini? 2316 kita lihat apa itu 2316 nih. 2316. Disamakan dengan tadi Allah. Padahal dewa. Jadi kau tuh pantas dewa. Nah, tapi Al-Quran Yunani aja Kita pakai lihat, bahasa itu, Bu. kita tindis ya, kita tindis dewa ya. Kita tindis. Nah. Tuh. Theos. Disamakan Allah dengan dewa itu. Kekurangan ajaran kalian itu, Theos harusnya kau kalau tidak mau pakai dewa karena kau malu pagan, pakai Theos. Tadi kan udah lihat tadi kata Allah, Theos diterjemahkan ke Allah, dewa pun dikatakan Theos. Nih. Tadi Allah tahu sudah kubuka, Allah pun Theos pun dikatakan Allah diterjemahkan. Dewa pun dikatakan Theos. Ini kan kecurangan kalian ini untuk kristenisasi. Kenapa sih kalian nggak pede dengan kata dewa? Malu kalian dibilang pagan. Ini Theos. Original Bible Theos, padahal tulisannya dewa. Allah pun tulisannya Allah, kau pun padahal originalnya pun Theos. Inilah kelicikan kalian ya, nih. Ini numbernya lihat 2316. 2316 pun kode number untuk kata Allah di Biblemu terjemahannya. Ya, saya bacakan logika falasi yaitu equivalent. Enggak usah lagi, ini kan fakta data ini. Biarin Data ini. anak kayak gini biarin aja dia bulan seumur hidup. Logical konteks. Biarin dia ngomong dulu apa Anda sih? pakai kamus Bu.
Tuh dewa, Saudara dewa Pitek kau itu. suaranya. Bintara Oh, jadi Pitek. Saya, ya. jadi kamus Yunani ke Indonesia itu salah ya, Pit ya? Ya nggak, ya pakai logikal falasi kalau Bapak cuma Oh, menggunakan itu. salah gitu. Yang bener chat GPT itu ya yang bener ya. Iyalah, Nah, itu gitu siapa kan. yang bikin itu, Pit? Itu Sam Altman hartanya di atas 1 triliun, Pak. Ya siapa yang bikin itu? Enggak, kita buktikan aja di chat GPT, Opit. Coba ketik sama lu ketik sekarang. Siap, Pit. Apa? Siapakah Teos bertato? Lu ketik di situ. Siapakah Teos bertato? Coba. Udah belum? Ya udah gini aja nih, Pit. Kalau menurut kamu itu Tuhan kamu ada berapa sih, Pit? Ya satu lah, Pak. Siapa namanya? Yaitu kita memiliki, yaitu Bapak yang memiliki firman yang Katanya tadi satu, kok panjang banget. Aduh, Bapak Kalau makanya satu Tuhan itu, Pi, dengerin dulu abangmu yang ngomong. Kalau satu Tuhan itu menyebut namanya satu. Ulang ya. Tuhanmu berapa, Pit? Ya, udah dibilang kan satu. Satu. Namanya siapa, Pit? Bapak yang memiliki firman yang disebut yaitu Yesus Kristus. Saya nggak nanya Bapak memiliki apa. Enggak, biar jelas, Pak, biar Bapak tuh Nggak usah dijelasin, sebut aja dulu Kasihan namanya loh, Pak. Bapak Tuhanmu. tuh kayak berpikir kayak anak nggak lulus SD. Saya loh, ulang Pak. lagi. Saya nggak minta Tuhanmu dijelaskan siapa. Saya minta nama Tuhanmu doang. Tuhanmu berapa, Pit? Gini Pak, Bapak mau naikin dulu nggak biar nggak ngomong kayak ngomong sama apa ya, nggak ngomong sama kayak tukang tambal ban, Pak. Saya ulang lagi. Tuhanmu ada berapa, Pit? Mendingan nanti dulu aja, Pak. Atau Nanti gini Bapak- saya kasih pilihan. Kalau Tuhanmu satu, sebutkan nama berikut ini Tuhanmu. A. Bapak. B. Yesus. C. Roh Kudus. Sebutkan. Pilih salah satunya Tuhanmu. Itu logikal falasi semua, jadi saya nggak perlu jawab pertanyaannya ya, Pak. Kan Bapak Putra Roh Kudus kan? Pergi dia. Nggak mau milih. Malu dia, malu. Nggak mau milih salah satunya. Makan 3, bayar 1, nyolong 2 kabur. Padahal saya halus-halus loh tadi. Bisa begono ya? Kok pergi sih? Toki kakak. Oh Muslim ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Apa yang disampaikan permintaannya? Ini Bapak tadi bilangnya Tuhan ini ada berapa? Saya tanya Bapak dulu sebenarnya. Kristen Tuhan ya. ada berapa? Halo. Saya Kristen ya. Kristen. Oke, Iya, lanjut. saya Kristen. Kenapa Nah, Pak? saya tanya Bapak dulu. Tuhan Bapak tuh ada berapa? Satu Pak. Satu siapa namanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sama dong. Nah, kalau begitu saya tanya juga Bapak. Bapak Tuhannya berapa? Oke. Hah? Tuhan Anda berapa? Satu? Namanya siapa? Ya namanya Tuhan. Tuhan bukan nama. Jadi siapa? Ya saya tanya, masa kamu nggak tahu nama Tuhanmu? Loh, Macet. nama Tuhan kami namanya Allah. Siapa? Tuhan. Loh, kok Allah? Kok Allah? Kok Iya, sama Tuhan kamu sama Allah. Tuhan saya sama? Loh, kamu kan Allah. Ya, terus kamu Allah. Yesus taruh mana? Yesus diutuskan dari, Oh, dari Yesus Allah utus. ke Yesus. Oh, Yesus utusan, bukan Tuhan. Iya, memang diutusan dari Oh, Allah. bukan Tuhan. Ya, boleh dipanggil Tuhan, boleh panggil Allah. Lah, Yesus itu utusan apa Tuhan? Diutuskan dari Allah. Siapa yang utus? Allah yang diutuskan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Loh, kok Tuhan diutus? Loh, jadi saya tanya kamu, Muhammad diutus nggak? kok lari ke Nabi? Ini bicara Tuhan. Loh, Saya ulang lagi ya. saya tanya kamu, itu Dengerin Muhammad dulu, jangan diutus Pak, nggak? jangan emosi, Pak. Kalau kalah debat jangan emosi. Bukan emosi, karena Bapak tanya Jadi ini. sekarang maksudnya Kristen itu Yesus maksudnya ada ini berapa? dengerin dulu Tuhan lah. Bapak. Yesus Saya tanya Bapak dulu. Yesus ini utusan atau Tuhan? Coba, Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Macet. Yesus ini utusan Tuhan. A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Jawab. Yesus ini A. Utusan Tuhan. B. Tuhan. Jawab. Yesus ini A. Utusan Tuhan. B. Tuhan.
Yesus ini A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Yesus ini A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Macet. 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 Orang membahas Tuhan larinya ke Nabi. Gimana sih? Macet. Kasih minyak pelumas dikit tuh, Kang, atau kunci Inggris biar nggak macet ini. Patah nanti bautnya ini. Ganjal dikit pakai kunci roda kayak apa kayak di situ. Kayaknya serak banget ini. Seret. Ayo. Macet. Yesus itu A. utusan Tuhan, B. Tuhan. Ya, dibuka mute-nya Pak Tokai. Yang begini-begini sulit loh dia itu. Menyebut Pak kata Tokai, dibuka Allah, mute-nya. macam-macam dia sebut. Udah saya undang tuh Pak Tokai. Buka mute-nya. Pak kalau naik jangan emosi Pak, santai aja napa. Bukan, saya bukan emosi. Nah, Kan jadi saya ulang ya Bapak pertanyaannya ya. tanya yang ini, maksud Saya ulang kan pertanyaannya sudah ya. bilang, Yesus itu diutus dari Allah. Yesus itu A. Tuhan, B. utusan Tuhan. Yesus diutus dari Allah. Berarti dia utusan. Dia diutus dari Allah. Berarti dia bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Loh, makanya percaya kami orang Kristen, Yesus pun Tuhan, Allah pun Tuhan. Oh berarti ada dua Tuhan. Satu Tuhan. Yang mana yang Tuhan? Yesus itu diutusan dari Allah. Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Nasesan orang dai. Yang mana yang Tuhan? Susah juga, Bapak atau Pak. Yesus? Makanya Islam ini istilahnya Bapak juga nggak ngerti ke ini. Iya, makanya kan saya mau ngerti yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Loh, kan Yang saya Tuhan. sudah bilang Yesus diutus. Ngerti nggak diutus? Oh, berarti bukan Tuhan, utusan dia. Kalau Makanya diutus, dia sudah kalau diutus. diutus, Makanya kami pilih Tuhan juga. ya, kalau diutus berarti ada yang utus, betul? Maksudnya? Yesus diutus loh. Iya. Nah, siapa yang utus? Ya Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Iya. Oke, Memang tepuk dia tangan. diutus. Jadi Yesus bukan Tuhan ya? Makanya Macet. Bapak ini tanya bikin emosi orang, bikin Lu kok naik jangan darah orang. emosi, aduh kok emosi sih Pak. Kan Pak sudah Tokai, bilang Pak Tokai. tadi. Pak Tokai jangan emosi Pak Tanya Tokai, santai itu aja. tanya makanya yang naik ini Mati cocok Mija, mati room Mija. istilahnya rumah anak SD Bukan Pak. Tokai, Tokai. Toki Oh, taka. Toki. Saya salah baca, kirain Tokai. Toki. Room Oh. ini cocok naiknya anak-anak SD. Nggak wajar kalau room ini tanya bola balik. Orang bilang Yesus diutus. Ya Jangan udah marah, berarti Pak kalau Tokai. Yesus utusan berarti dia bukan Tuhan ya Bapak ya. Setuju? Nah makanya dia sudah diutus dari Allah, dari Ah. Allah. Makanya disembah kami. Oh jadi utusan disembah. Loh, makanya kami panggil Tuhan, dibacakan Tuhan. Oh jadi Tuhan mau diutus. Hei, itu juga nggak ngerti juga ini orang. Lah, tadi lo bilang utusan, Tuhan juga disembah juga. Nah, jadi nah, jadi salahnya Bapak ada itu. Tuhan. Dengerin dulu. Jadi ada Tuhan mengutus Tuhan gitu. Loh, itu kan dia panggil Bapak. Jadi Bapak mengutus Tuhan. Makanya Pak, belajar juga Ya, di Alkitab kami, jangan Ya, so ini tahu. makanya ini saya mau belajar Bapak. Supaya orang jelaskan supaya langsung mengerti Pak. Ya coba jelaskan Pak, coba. Siapakah yang mengutus Yesus? Silakan Pak. Bapak, Allah. Bapak. Berarti Apa lagi pertanyaan? yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Bagaimana? Kan Bapak mengutus Yesus. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Ya, karena dia sudah diutus dari Allah, makanya kami panggil Tuhan, disebut Tuhan. Jadi Tuhan mengutus Tuhan. Bapak ini nggak ngerti diutus, makanya Iya, itu. nggak ngerti Bang Andi, nggak ngerti diutus. Bang Andi. Jadi CNT. Tuhan, jadi ada Tuhan mengutus Tuhan gitu. Aduh, ini sudah. Aduh, anak SD ini ya. Lu jangan bikin Nanti emosi orang lu. tanya sama kamu bisa jawab nggak? Bisa tahu Ya. nggak?
Coba Jadi- ganti pertanyaan bang, ganti biar nggak bingung dia kasihan. Ya coba ya gitu ya. Waktu Nah, Yesus saya ada tanya kamu, dengerin dulu. Waktu Yesus ada di muka bumi ini, itu lewat mana sih datangnya di muka bumi, Bang? Hah? Yesus itu lewat mana? Terus dia ada di muka bumi. Loh, dia kan diutus dari Tuhan. Dia datang. Lewat mana? Kalau Muhammad Lewat- bisa diutus enggak? Lewat Saya tanya mana? kamu. Saya nanya dulu. Lewat mana Yesus tiba-tiba ada di muka bumi? Lewat mana? Loh, lewat rahim Maryam. Oh, lewat rahim Maria. Siapa yang mengendaki Maria mengandung? Hah? Siapa yang mengendaki Maria mengandung? Menghendaki ya dari Allah. Dari Allah. Terus isi kandungannya Maria itu Tuhan atau manusia? Bagaimana? Isi kandungannya Maria 9 bulan Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti anaknya Maria manusia. Iya. Artinya kalau manusia anaknya Maria bukan Tuhan. Betul? Tuhan. Karena dia sudah diutus. Bapak ini nggak ngerti utus bagaimana. Coba saya dengar Bapak Iya. diutus bagaimana. Diutus oleh Bapa turun ke bumi melalui rahim Maria. Jadilah Yesus di muka bumi. Yesus ini anaknya Iya. Maria. Betul? Iya. Nah, pertanyaannya anaknya Maria ini manusia atau Tuhan? Iya. Dia kan manusia. Manusia. Berarti anaknya Maria nama Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Betul? Ya karena dia sudah diutus kan di Tuhan kan. Iya, berarti dia bukan Tuhan karena dia diutus. Aduh, ini nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Salah. Nggak ngerti Bang Handi. Gak ngerti saya ya kok bisa. Ini anaknya Maria loh, kan pernah jadi bayi tuh Pak ya. Maria kan ada bayi itu anaknya. Yesus waktu bayi itu Tuhan atau manusia Pak bayi ini? Ya manusia. Manusia. Berarti bayi Yesus bukan Tuhan. Ya dia kan sejak umur 30 tahun dulu. Oh 30 tahun baru jadi Baru Tuhan. Bapak- Waktu bayi belum Tuhan, nanti 30 tahun jadi Tuhan gitu. Ya. Oh. Bapak juga nggak ngerti juga Iya. diutus Paham ini saya gimana. Pak. Jadi waktu bayi Yesus belum Tuhan, nanti 30 tahun baru Tuhan dia. Begitu ya Pak? Kasih ngerti dulu dia patokai. Mungkin Bang Handi Iya, belum coba, ngerti. coba. Kasih Saya ngerti kok nggak ke ngerti ya. Patokai. Waktu dia bayi belum Tuhan, 30 tahun baru Tuhan. Coba terangin dulu Pak, terangin dulu Pak. Dia kan sudah diutus Pak. Terus diutus 30 tahun jadi Tuhan. Makanya itu dituhankan kami. Jadi Tuhan Anda utusan. Dituhankan kami. Aduh. Jadi susah Tuhan ini Anda juga. utusan. Gitu ya. Udah bingung sendiri dia Bang Handi, bingung sendiri dia. Berarti patokai ini menyembah utusan ya patokai. Tuhannya utusan gitu ya. Jadi sepertinya Pak Toki ini Tuhannya dua deh. Apa satu ya? Kok saya jadi nggak bisa ngitung ya? Jadi Bapak saya tanya, Bapak Tuhan ada berapa? Kan tadi udah dijawab satu Pak. Satu. Jadi Muhammad itu apa? Nabi manusia dia, bukan Tuhan. Nah dia kan diutus dari Allah kan? Iya, tapi dia bukan Tuhan. Nah, sekarang Nah. Yesus ini diutus Jadi- juga. Jadi Yesus waktu diutus dia Tuhan atau bukan Tuhan? Loh kalau dia sudah diutus ya jadi Tuhan lah. Oh, berarti Tuhanmu utusan. Jadi anaknya Maria Tuhan ya? Jadi anaknya Maria Makanya- Tuhan ya Pak ya? Coba kita pindahin dikit deh. Saya tanya kamu yang kamu tanya Coba begini. kita pindahin dikit dulu ya. Saya- Waktu dia saya tanya waktu kamu dia dulu, Pak. disalib, waktu dia Saya- yang disalib itu Tuhan atau manusia yang disalib? Yang disalib itu kan Tuhan. Oh Tuhan disalib. Berarti Tuhan Yesus. mati dong. Yang disalib itu Yesus. Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Dia makanya dia disalib, dia Mm-mm. ditebus dosa-dosa manusia.
Iya, saya nggak nanya Apakah Muhammad itu tujuannya. bisa tebus-tebus dosa manusia? Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Apakah Muhammad itu bisa tebus-tebus Nabi dosa Muhammad manusia? bukan Tuhan, dia Nabi. Kita ngomongin Apakah Tuhan kok Nabi ini. Muhammad itu bisa tebus-tebus Bisa, dosa manusia? bisa. Coba Sekarang contoh siapa yang dia Nabi tebus? Muhammad, sekarang saya tanya dulu, yang disalib itu Nabi manusia Muhammad atau Tuhan? bisa tebus umat manusia yang dosa-dosa? Bisa. Ini jangan pindahin Jangan, topik bisa, dulu. bisa, bukti tidak ada. Ini kelarin dulu. Pak Ini Tokai, bisa. jangan emosi dulu. Pak Iya, Tokai, jangan benar. emosi. Tarik Tebus napas dosa dulu. manusia. Tarik napas Jangan emosi dulu, Pak Tokai, Pak. tarik napas dulu, tarik napas. Kencangkan dulu. Rapikan itu, Tarik, tarik. keluarin pelan-pelan Pak napasnya. Jangan keluarin di bawah, Pak, nanti entut. Gitu loh. Keluarin Tarik di napasnya, atas. keluarin lagi. Pinter. Tarik lagi Pak, keluarin lagi. Enggak, saya tanya Muhammad aja, bisa tebus kah? Sekarang, ya nantilah Dosa Bapak manusia. tanya itu. Kita ini dulu nih, belum selesai nih. Nanti selesaiin dulu, baru lu yang nanya lagi. Masa bapak Sekarang. jawab tanya terus, tapi saya tanya bapak, Ya ini tanya belum balik kelar, saya. dikit lagi, kelarin dulu ini satu, baru Anda nanya. Oke, perjanjian ya. Itu yang disalib itu manusia atau Tuhan? Yesus, Jadi Yesus sebagai Tuhan atau manusia? bagaimana Pak? Yang disalib ini manusia atau Tuhan? Kalau saya mau cerita ini panjang, bapak Panjangin nggak aja, ngerti Pak, juga. nggak apa-apa, saya tungguin, Pak. Kalau saya mau baca, mau dengar ini dia punya Injil semua ini. Panjangin aja Bapak Pak, nggak saya ngerti tungguin juga. Pak. Panjangin Nggak Pak, bakal panjangin. bapak percaya. Percaya Pak, Karena bapak panjangin ini dulu. agama lain. Ya udah panjangin aja Pak, saya dengerin. Saya ulang ya, Anda jawab panjang aja. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Ya panjangin Pak, silakan panjangin. Silakan Pak, panjangin Pak. Dia disalib itu karena dia tebusi dosa-dosa manusia, makanya dia disalib. Siapa yang nyalip dia Pak? Siapa yang nyalip dia? Tanya satu-satu nanti orang jawab, nanti kau begini lagi, nanti orang tanya. Ya tadi kan lu bilang yang ada yang nyalip. Susah Jadi juga kamu orang Islam nih. yang mati itu Tuhan atau manusia Pak yang mati? Dia mati, tapi Ya. bisa bangkit. Muhammad mati bisa bangkit enggak? Yang mati itu Tuhan atau manusia? Muhammad mati Dia lari bisa bangkit ke enggak? Nabi Muhammad terus dia. Loh, ini ketawa, berarti kamu ini nggak ngerti. Yesus Enggak. mati bisa dibangkit. Saya ulang lagi ya Pak ya. Muhammad mati lenyap, tapi sekarang yang mati, mana ada yang mati. bangkitnya? Ini nggak berbicara Tuhan ini Pak, nggak berbicara Nabi. Ini berbicara Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Ini ngomongin Tuhan loh. Ah? Ini ngomongin Tuhan, nggak ngomongin Nabi. Saya ulang ya. Yang mati itu manusia atau Tuhan? Yang mati itu Yesus. Bukan Tuhan. Dia Tuhan karena kami bilang Tuhan, kenapa? Karena dia bisa bangkit. Oh, berarti Tuhan pernah mati. Nggak ngerti juga nih Bapak. Gak ngerti emang Pak Haji gak ngerti. Kasih ngerti dulu Pak, kasih ngerti Pak. Yang mati. Bapak itu yang nggak ngerti. Coba. Kok saya sih? Yang mati Tuhan ya Pak ya. Yang mati itu Yesus lah yang mati itu. Berarti bukan Tuhan yang mati. Bukan. Oh berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Oh Yesus bukan Tuhan. Pintar udah Iya, bilang pintar. karena Yesus dia bukan sudah diutus Tuhan. maka kami bilang Tuhan. Oke, jadi mulai sekarang jangan bilang lagi Yesus Tuhan ya. Nah, karena Oke. dia sudah diutus, Bapak ini nggak ngerti, bilang diutus, Bapak nggak ngerti dari tadi loh. Iya berarti dia Makanya bukan Tuhan dong. putar balik di situ aja. Jadi Yesus bukan Tuhan ya. Oke, Nah, salaman kita. Itu dari tadi juga jawab Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Kalau saya bilang Tuhan, jadi bagaimana? Jadi kamu Loh, kamu heran kan? Berarti Tuhan mati. Iya kan? Iya, kalau- Berarti kamu heran kan? Enggak, saya seneng kalau Tuhan mau mati. Enggak heran saya. Makanya Islami nggak ngerti-ngerti juga. Gak ngerti emang Bang Haji ini gak paham dari tadi udah dijelasin juga ya Pak Tokai. Bunda Rama diam dulu Bunda. Diam dulu Bunda. Diam dulu. Kasih paham dulu Pak Tokai. Diam dulu Jul. Boleh saya tanya? Enggak Boleh, boleh. Pak. Enggak boleh.
Karena belum. Kenapa nggak boleh? Berarti kamu Ya, nih karena- mau pengen karena tahu aja dilarang. orang punya ini. Ya soalnya yang mati itu belum kelar loh, Tuhan atau manusia ya. Pak Tokai boleh Kamu tanya nanya. sudah, saya tanya dari Pak tadi, Tokai. kamu tanya sudah mau 10 kata, tapi saya belum pernah tanya kamu nggak. Bentar, kamu bentar, nggak Pak pernah Tokai jawab. boleh tanya, Pak Tokai boleh tanya, tapi satu syarat. Tap-tap layar dulu 10 kali, coba. Ya, benar. Tap-tap layar dulu 10 kali, baru nanya. Udah belum? Tap-tap layar dulu, tap-tap layar 10 kali, baru nanya. Ngapain? Ya aku harus, kan lu naik ke sini gratis. Lah, nggak usah lah buka komal kalau mau tap-tap layar. Oh, jadi nggak mau Nggak usah tap-tap buka layar? ram-ram ini. Wah, nggak mau, nggak bermanfaat lu. Nggak toleransi lu. Tapi Pak Toki ini pinter loh, pinter dia, mulai pinter dia bahwa anaknya Maria itu bukan Tuhan, pinter dia sekarang. Karena ya yang namanya anak orang itu anaknya Maria makhluk, dia bukan Tuhan, udah pinter dia. Beda sama Kristen lain ngotot Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau Toki ini enggak, Yesus itu utusan Tuhan bukan Tuhan. Betul ya Pak Toki? Pinter dia nih, udah mulai pinter dia nih. Bisa nggak aku tanya agama kamu? Udah mulai pinter dia. Ini pinter dulu gitu loh. Kalau udah pinter baru nanya. Pinter kan? Aduh, Lah, Boleh Pak tanya Pak. nggak bisa. Boleh, bisa Pak, bisa. udah mulai pinter dia. Bagaimana? Udah mulai pinter kan? Utusan Tuhan bukan Tuhan ya. Ya Pak ya. Ya udah saya jawab ya pertanyaan Bapak ya. Muhammad, Saya jawab pertanyaan Bapak ya, udah ya. Dengerin Oke. ya, dengerin. Dengerin ya, saya jawab dulu pertanyaan Nah. Bapak ya. Nah, kalau menurut Yohanes 1 pasal 1, berhubung Yesus sama Bapak itu satu, berarti pada saya mulanya tanya Bapak, kenapa mau anu di agama saya lagi? Weh, salah berarti saya. Saya tanya Bapak, Iya kan saya jawab barusan. kenapa lari ke Alkitab saya? Iya, ya terserah saya kan saya yang jawab Pak. Suka-suka saya dong. Ketawa. Saya kan tanya agama Bapak, kok Bapak Iya. malah tanya kata jawab dia. Bunda Rahmat diam Nggak dulu Bunda. ngerti juga. Pak Jul, diam dulu Jul. Aku diam bang. Yang mana ya? Yang tiga ya. Bang Tokai kan saya mau jawab, kan Pak Tokai tanya, Yang mana saya ya jawab. ini di tampian berjejer. Saya tanya sama Bapak, kenapa Ya berarti saya jawab Muhammad Pak, itu kalau Bapak mati tanya. tidak bisa hidup kembali? Pak, kan Bapak Kenapa tanya. juga Muhammad itu mati digigit ular itu? Banyak gitu ular. Ya justru Tuhanmu itu mati digebuk, ditusuk lambungnya bang. Enggak Ya ada. kan kamu tahu, Yesus kami mati, dia bisa bangkit. Muhammad mati bisa bangkit nggak? Tapi ditusuk lambungnya Tuhanmu bang, mati dia. Iya, Diikat mati tangannya, dipaku tangannya bang. Yesus kami mati kan? Tuhan mati ya? Mati Oh nggak? buset, Tuhan Yesus mati. kami? Hah? Yesus kami mati nggak? Mati 3 hari, dikubur. Mati. Hmm. Dikubur. Mm-mm. Itu Muhammad Berarti- dikubur, Yesus bukan dikubur. Loh, terus di mana Pak? Diapain? Hah? Terus diapain? Dia taruh di lubang batu. Kuburan Ngerti? itu 3 Pak. hari kemudian dia bangkit kembali, hilang dia. Pak. Yesus itu Coba mana terjadi kuburnya? Coba kamu kasih tahu mana kuburnya Yesus? terjadi gempa bumi. Jangan itu dulu Bunda. Kasih datanya dulu. Yesus udah bangkit dari kubur. Mana? Oh, Coba lihat datanya. Bilang Yesus dikubur mana? Iya, tunggu. tunggu bang. Buka di ini Bunda Rama. Matius 27:51 Bunda. 57. 27. 27. Heeh. Matius 27 ber Yesus Bernomor. 27:57 aja. Ke bawah. Oke. Dia nggak tahu kalau Tuhannya dikubur kah? Mana? Tuh, Nih. Yesus dikuburkan. Nah, Itu Yesus dikuburkan, Bang.
Coba baca. Ya. Aduh. Baca Bacalah. ku, baca ku dulu baca ku. Baca. Baca. Apa itu? Yesus diapain itu? Bacalah kamu baca. Aku nggak lihat ini baca. So nggak bisa baca. Gedein tuh. Malu-malunya. Yesus di Ku BUR kubur, tambahkan dikuburkan. Coba ikut. Sampai di Ikut bawah ya. loh, masa baca setengah-setengah? Baca sampai di Yesus bawah, Bang. coba Yesus, kau ikut ya Bang ya. Yesus dikuburkan. Coba ulangi Bang. Jadi di bawahnya apa itu? dikubur. Ini dulu Sampai Bukan di toki ya. bawah sampai Bukan, Bang. berapa itu? Bukan toki di sini, bukan toki, tapi di sini Yesus dikuburkan. Kalau di orang dikuburkan berarti Sampai di Yesus cuma dikuburkan, berarti itu sampai di bawah bacanya. Pokoknya dari awal sampai akhir baca. Ya Supaya itu tahu dikubur, perjalanan Pak. itu. Matius Kan kau 28. bilang, Benar. Matius 28. Matius 28 2 sampai 3. Iya, baca sampai bawah. Baca Iya itu dikubur itu. Bukan baca sampai bawah, baca sampai bawah, Pak. Bawah sama bawah beda loh, Pak. Iya, ini aku bilang baca dari awal sampai akhir. Baca. Enggak, tadi sampai bawah. Perjalanan itu Ngomongnya. bagaimana? Wah, ngebohong lu, ngibul lu. Jangan baca cuma isinya yang begini tapi nggak paham kalian. Udahlah, banyak Pak. kali alasannya. Ini ya. Matius 28 Baca dong. 1 sampai. Yesus dikuburkan itu, Pak. Aduh, Bapak ini kok jadi gini banget sih, Pak. Pak, bisa nggak sih, Pak? Setelah hari Sabat, dengar ya, Tokai. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar. Hari Sabat itu apa hari Sabat? Sabtu, Pak. Ibu ngerti nggak hari Sabat? Apa tuh hari Sabat? Hari Sabtu, Pak. Ada. Hari apa, Pak? Diam ya, Mak- sebentar terus, koreksi kau berarti sebentar kamu lah. nggak Kau paham nyimak di situ. dulu. Setelah hari Kamu Sabat nggak paham di situ, lewat, hari Sabat kamu nggak tahu. menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Di kubur. Jadi Yesus dikubur. Kan. Oke, anak-anak udah paham? Terus Yesus itu bukan dikubur. Itu ada kubur, di Pak. gua situ bisa masuk orang, Waduh. bukan dikubur. Dia astaga. Inilah makanya aku Dia bilang di jangan gua, menuhankan di anak gua. orang. 1 Korintus 4 Cuma Muhammad dikubur, nggak apa-apa sampai sekarang. Selalu ke situ. Nabi Muhammad itu manusia yang kita bahas ini kau tuhankan. Yesus yang dikubur yang mati ini kau tuhankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Tuhan. Dia Coba. adalah nabi. Bunda, Matius saja deh. Matius 27 50 sampai 54. Coba 50 sampai 54. Matius 27 50 sampai 54. Aja baca. Lagi ke bawah. Lagi 50 sampai 54. 50 lah ke atas. Ya, oke. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, bahas Diam kamu dulu, juga diam dulu, nggak- dibaca. Kamu juga nggak ngerti juga. Diam dulu dibaca terus. dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke kabur. Kabur dia deh. Terusin Bunda. Terbelah 2 dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah dibangkitkan Yesus dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Duh, Yesus Mereka keluar pun dari keluar dari kubur. kubur. Udah, Yesus keluar dari kubur. Dah. Waduh. Welcome to Dikasih, kebenaran. pasti kabur kalau dikasih kebenaran. Ya dikasih data ya dia. kabur lah. Jadi Yesus dikubur, Pak. Jadi kuburan-kuburan terbuka. Terjadi gempa bumi dulu, Pak. Kuburan terbuka.
Orang-orang kudus keluar dari kubur, Yesus juga keluar dari kubur. Yesus keluar dari kubur menemui murid-muridnya. Murid-muridnya kaget, dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu, hantu tidak punya daging dan kulit. Lihatlah tanganku ini, rabalah kakiku, dan seterusnya. Masih nggak percaya? Yesus minta makanan, ada nggak ikan goreng? Dikasihlah ikan. Jadi Yesus keluar dari kubur, gitu. Dikasih data, kabur. Kenapa ya Kristen kita membahas Tuhan, dia selalu ke Nabi ya? Membandingkan Tuhannya dengan Nabi gitu loh. Padahal kalau kita lihat penulis-penulis Bible-nya itu, naudzubillah min salik, matinya nggak ada yang benar. Paulus matinya seperti apa, Lukas, Matius, Yohanes, nggak ada yang benar loh matinya. Gitu loh. Kenapa ya orang ini diajarkan di mana ya kira-kira ya? Membahas Tuhan, menyerahnya ke Nabi kita gitu loh. Kenapa ya kira-kira ya? Ada apa isi kepalanya ya? Coba gue buka dulu isi rokok gue. Oh ternyata masih ada, masih banyak. Lanjut, lo mau rokok? Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan malu dia kalau Tuhan dikuburkan, malu. Tuh nggak mau dia baca, nggak mau sekali dia baca tadi itu, malu. Masa Tuhan saya dikubur, bukan malu dia tuh. Maki Zulkifli. Lanjut. Kalau mau membahas Nabi, ya jangan bahas Tuhan. Ya, siapakah kira-kira nabinya Kristen? Gitulah ya. Nah kalau kau membandingkan Yesus dengan Nabi kami, berarti lu jangan ngomong dulu Yesus Tuhan. Fokus dulu di situ, Pak. Yesus adalah Nabi. Nah baru kita bahas kenabian. Gitu loh. Nah ini membahas Tuhan, lari membahas Nabi. Ini mau apa sih? Kadang-kadang saya Ini yang juga minta nggak- naik banyak banget, bingung saya milihnya. Ini ada Erik Muslim apa Kristen Erik? Erik. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Islam. wabarakatuh. Suaranya kecil di saya. Silakan Pak Erik dipercepat Pak kalau bisa, karena ini jam tayangnya hampir habis Pak. Oh ya maaf, ini kan tadi saya mendengarkan aja sih. Ya oke, sehat ya Pak Erik. Sedikit dulu deh, sedikit. Ini kan Yesus Udahlah, mati. udahlah Bunda, nanti kita mau udah Yesus selesai. mati. Satu lagi. Nah, setelah dia mati, kemudian dia di sini dia apa? Yesus dikuburkan. Jadi orang mati itu yang dikuburkan. Bukan orang hidup. Lanjut. Jadi kalau Yesus nggak dikubur, terus taruh di mana dia? Taruh di mana? Lihatin netizen di bawah. Aduh. Lanjut. Siapa itu? Erik. Siapa tadi? Erik Kristen kah? Muslim? Silakan Bang Erik, apa yang disampaikan, saudara? Ya ini tadi kan saya dengarkan aja sih. Nyimak gitu. Ya, suaranya kecil. Ya sebenarnya tadi aku nyimak sih. Kristen Bang. Ya, Bang Pian, selamat pagi Bang Pian. Iya, selamat pagi. Muslim apa Kristen Bang? Saya cuman mau tanya Bang ini ya. Enggak, saya tanya dulu Bang, boleh nggak Bang? Abang Muslim apa Kristen Bang? Itu privasi Bang. Oh Masa ya udah. harus tahu? Iya udah Bang, Jangan udah Bang, diturunin udah. dulu. Jangan diturunin Udah dulu. turun. Udah. Ya, udah kita lihat dulu dia mau ngomong kemana gitu loh. Jelas nanti kok arahnya kalau dia udah ngomong. Naikin lagi. Minta lagi biar naik. Nggak apa-apa, jangan turunin dulu. Nanti kalau dia ngomong ketahuan kok. Bang Handi, saya izin open cam ya. Boleh Ya, nggak? boleh Bang. Siap, syukron. Naikin lagi tadi itu. Silakan Bang. Bang Jul. Saya paham itu namanya chat GPT. Ya si Opit paham, saya orangnya udah bertobat kok. Aduh itu kan buatan sendiri. Lanjut. Ngapain bahas itu, nggak guna. Kemiut Pak Jul. Mau manasin sambil ketawa Bang Handi. Oh begitu. Mau manasin Oten. Ya, lain mau apa